Hai, selamat siang sahabat Sonora. Sekarang ini nih kita akan segera live bersama dengan Dokter Kolvi Anggi Uraini Sahid ya, atau akrab dipanggil Dokter Vivi ya. Mengenai apa sih pembahasannya? Nah, biasanya nih untuk sahabat Sonora yang suka nyimak YouTube ya, Rara nih punya konten namanya Sonora Beauty. Sekarang kita mau live Instagram dulu ya. Nanti sahabat Sonora juga bisa menyimak kembali melalui YouTube Sonora. Nah, siang hari ini Sonora Beauty akan membahas mengenai maskne. Nah, ada K-nya di tengah. Kenapa sih maskne? Ya, kita ambil dari kata masker dan akne gitu kan. Mungkin sahabat Sonora selama pandemi ini juga mempunyai permasalahan seperti kebanyakan orang. Tiba-tiba banyak jerawat yang muncul begitu ya, karena masker gitu. Mungkin karena tertutup sekian lamanya ya, menjadi lembab dan segala macam, akhirnya muncul itu yang namanya jerawat-jerawat akibat masker. Nah, gimana cara mengatasinya? Gimana supaya tidak timbul maskne gitu ya? Susah juga ngomongnya ya. Kita akan ngobrol nih pada siang hari ini bersama dengan Dokter Vivi. Sahabat Sonora juga bisa bertanya ya mengenai maskne. Ya, mungkin mempunyai permasalahan yang sama, mumpung kita sudah bersama pakarnya. Oke, ini kebetulan dokter sudah bergabung. Hai Dokter Vivi. Ya, hai Kak. Selamat siang. Apa kabar? Ya. Aduh, cerah ceria sekali mengenai jerawat yang ternyata kita nggak pernah tahu keberadaan ini jerawat ya, sampai akhirnya kita sering banget memakai masker. Tiba-tiba banyak nih yang mempunyai permasalahan ini, jerawat yang timbul karena masker gitu ya. Tapi sebelum ke maskne ini, susah banget nyebutnya, kita mau nanya dulu mengenai akne itu sendiri ya. Kenapa tiba-tiba si akne ini suka muncul sih di wajah kita, apalagi belakangan ini ketika pandemi, Dok? Sebelumnya kan saya mau menjelasin tentang jerawat dulu ya. Jerawat itu kan tumbuh karena dia itu ada inflamasi atau peradangan di dalam kulit, itu yang disebabkan oleh bakteri P. acne. P. acne ini sebenarnya bakteri P. acne ini sebenarnya dia tuh flora normal yang semestinya tuh emang udah ada di kulit kayak gitu. Cuman ketika minyak kita berlebih, nah, bakteri P. acne ini bertumbuhnya itu semakin agresif atau banyak. Nah, sehingga menimbulkan permasalahan kulit, yaitu jerawat. Nah, terus kalau permasalahan tentang si masker, nah itu tuh berhubungannya dengan kerusakan si barrier kulit yang disebabkan oleh si masker tersebut. Nah, maskne ini juga sering disebut sebagai akne mekanika. Nah, namanya mekanika sendiri itu kan berarti kan udah barang yang dari luar tubuh kita kan, karena gesekan atau friksasi, terus habis itu karena sumbatan juga, terus karena dia kelembapan yang karena ditumbuhkan dari si masker. Dokter tadi beberapa kali menyebut lembab dan lembab. Berarti kalau yang kulit kering akan susah juga mendapatkan maskne ini. Dia kalau nggak pakai masker sih memang jarang perawatan ya kulit kering ya. Tapi ketika kulit kering memakai masker, apakah juga ada possibility untuk kena maskne ini? Bisa. Justru malah kulit kering sendiri itu kan dia tuh kan kulitnya kering, otomatis dia lebih sensitif ya kalau nggak dapat rehidrasi atau pelembab. Nah, jadi ketika kena masker justru dia bakalan menimbulkan gesekannya lebih. Itu seperti itu. Nah, kalau gesekan sendiri kan tadi kan ada karena lembab, karena friksasi atau gesekan, terus habis itu karena sumbatan. Nah, kalau untuk masalah masker sendiri itu kan karena si gesekan si masker tersebut. Soalnya kalau pakai masker kita ngomong nih, mesti kan kita kan gesek ya. Nah, gesekannya itu yang menyebabkan nanti iritasi. Iritasi ini tidak langsung menekan si jerawat, tapi biasanya beruntusan dulu. Merah, beruntusan, setelah beruntusan baru tumbuh tuh si jerawat. Kayak gitu biasanya. Oke. Ini selain maskne, saya juga pernah mendapati teman gitu ya, dia mempunyai permasalahan lain, yaitu kulitnya jadi merah-merah, Dok. Merah-merah di area masker, bahkan sampai naik begitu ya, sampai ke leher. Ini merah bukan jerawat, tapi seperti apa ya, ruam gitu.
apa dok? Iya, itu iritasi kulit yang disebabkan oleh si masker tadi, yang karena gesekan tersebut. Nah, masker ini kan karena gesek, istilahnya kan dia kan merusak barier kulit nih. Nah, barier kulit itu apa sih? Kayak gitu kan. Barier kulit itu ibarat kita punya rumah, kita tuh punya pagar atau tembok kan. Nah, fungsi dari fungsi dari pagar atau tembok itu kan biar biar hewan nggak masuk, biar orang asing nggak masuk, buat mengamankan orang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, si barier kulit ini mempunyai fungsi yang sama, dia melindungi dari kulit kita. Nah, ketika bariernya itu terkena gesekan, otomatis pagar ini kan roboh. Kalau pagar ini roboh, bakal menimbulkan suatu permasalahan yang salah satunya tadi itu adalah iritasi awalnya. Awalnya cuma kemerahan mungkin, terus habis itu jadi pedih, jadi permasalahan baru. Terus habis itu karena kita kan emang di new normal ini kan nggak pakai masker kan. Ya. Kalau dulu mungkin ada permasalahan kita bisa nih nggak usah pakai masker kayak gitu. Tapi kan sekarang mau nggak mau masker tetap harus dipakai, harus ter-apply kayak gitu. Harus, jadi wajib. Lokasi-lokasi yang tadinya kena itu kena lagi. Nah, itu akan menimbulkan kerusakan kulitnya tuh lebih istilahnya lebih parah. Jadi awalnya cuma iritasi, terus nggak ditanganin, atau cuma dibiarin aja, cuma merah doang kayak gitu. Besok kena masker lagi, kok jadi kering, jadi tambah kering, jadi merah, terus habis nimbulin rasa nyeri. Terus nggak lama kemudian bisa juga nimbulin si maksma tadi gitu. Jadi tumbuh. Gitu. Jadi mana nih dok yang lebih berbahaya sebenarnya, jerawatnya yang sampai merah, yang sampai seperti benar-benar jerawat whitehead ya kalau orang bilang ya, atau yang iritasi sampai merah-merah itu dok? Kalau untuk bahayanya sebenarnya kalau dari jerawatnya itu kan gara-gara akumulasi dari suatu penyebab tadi ya. Sebenarnya kalau dari awal udah ada gejala, kok udah merah nih, iritasi nih. Ini kan kita nggak mau kalau sampai berjerawat. Seharusnya kita atasin dulu dari gejala-gejala yang minimum tadi. Gitu. Dengan apa cara mengatasinya? Nah, kalau iritasi ya kita atasi dengan satu, tetap kasih krim. Krimnya itu yang calming. Calming itu kayak yang mungkin ingredientnya ada apa namanya? Gitu ya. Ada aloe vera. Ya. Ada aloe veranya, terus habis itu ada mentimunnya. Nah, yang tidak mengandung kayak retinol, kayak gitu, yang dia bisa mengiritasi si kulit, atau AHA, BHA, yang dia tuh exfoliate tuh jangan digunain dulu. Ditenangkan dulu aja yang penting kulitnya. Terus sama kelembapan kulitnya juga dijaga. Jangan terlalu lembab juga nggak boleh, terlalu berminyak juga nggak boleh, terus terlalu kering juga nggak boleh. Nah, kan sekarang tuh kan banyak ya merek-merek dagang skincare gitu. Yang udah banyak di-review sama influencer kayak gitu kan. Nah, sebenarnya cara untuk memilih skincare sendiri itu yaitu diri kita sendiri. Kulit kita itu enaknya lembabnya itu seberapa itu cuma bisa dirasakan sama kita sendiri. Jadi kayak yang pertama, kayak seumpamanya, kok kulit aku masih kering ya, dengan toner ini kita bisa layer tuh tonernya berulang kali. Atau kok aku kalau udah pakai krim ini udah cukup ya. Terus ya udah, kita nggak perlu untuk melayer si krim tadi itu bertumpuk-tumpuk biar lembabnya ekstra, biar biar nggak kena iritasi. Justru enggak, nanti kalau terlalu lembab justru malah menimbulkan maksudnya tadi atau permasalahan kulit yang lainnya. Kayak gitu, secukupnya. Jadi kalau udah kerasa kulitnya kenyal, udah kerasa kulitnya baik nih, glowing ya, biasanya itu kan glowing. Kalau udah kelihatan glowing, udah terhidrasi tuh biasanya udah bagus gitu. Glowing sendiri di sini tuh bukan kayak glowing yang putih, yang pakai merkuri gitu, bukan. Tapi glowing di sini adalah ketika kulit sehat, itu ibarat itu kalau dilap, itu mesti bakalan kesinaran matahari itu bakalan mengkilap. Padahal kalau kita pegang dia tidak berminyak. Itu dead cell-nya nggak ada.
Ya, Ini kayak pakai highlight tapi ini asli memang glowing dari from within gitu ya dok ya. Anyway ini sahabat sonora yang bergabung di siang hari ini, kalau misalnya mau bertanya boleh loh ya. Ini mumpung ada dokter nih di sini, mungkin Anda juga mempunyai permasalahan yang sedang kita bahas nih. Kulitnya iritasi ataupun juga kulitnya ada jerawatnya. Ini munculnya bukan karena jerawatan mau biasa perempuan tiap mau datang bulan gitu ya, ini karena jerawat masker gitu ya, karena masker yang ada di muka kita seharian. Nah, sebelum kita ke bagaimana dok cara mengatasinya, cara menghindarinya kalau bisa. Nah, ini kan masker ada beberapa nih ya. Ini kalau teman saya waktu itu dia sering terkena iritasi yang merah-merah itu karena masker kain dok. Ketika dia ganti menjadi masker medis, itu agak sedikit berkurang tuh iritasinya gitu. Sementara kita setiap hari masih combine ya di rumah ataupun di tempat-tempat yang kita yang trusted place gitu, kita masih pakai masker kain. Tapi kalau memang kita beraktivitas, bekerja seperti saat ini, kita perlu pakai yang medis. Cuma kan masih kombinasi nih. Nah, sebenarnya yang lebih berbahaya yang mana sih dok gitu? Sebenarnya bahaya atau nggak bahayanya itu tergantung bahan si maskernya. Oke. Kayak gitu ya. Nah, kalau masker yang kain, dia itu kan biasanya kan, kalau masker yang medis itu kan dia kan ada absorpsinya ya, yang di lapisan di bagian dalamnya. Jadi dia bisa ngeresep nih cairan kayak gitu. Nah, kalau kain dia juga bisa ngeresep tapi tidak semaksimal si surgical masker ini tadi atau masker medis. Nah, sebenarnya kalau untuk baik enggaknya si masker ini kita tinggal ngerasain aja. Kalau maskernya ini berdampak kayak kok udah dipakai beberapa jam kok udah basah, ya itu indikasi si masker itu tadi harus cepat diganti. Jadi nggak perlu nunggu sampai 1 hari, kan katanya peraturannya 1 hari harus ganti masker gitu kan. Nah sebenarnya enggak. Jadi masker itu ketika kita tukar, kan kalau kita kan setiap harinya itu kan aktivitasnya berbeda-beda. Kalau aktivitasnya berbeda ini, jadi kita harus tahu masker itu kapan lembabnya. Kalau semuanya dia lembabnya udah ekstra banget ya, langsung aja ganti, nggak usah nunggu 1 hari. Bisa 4 jam, bisa 3 jam, apalagi yang kain. Tuh kayak gitu. Terus kalau kain, cara memilih maskernya itu usahakan yang cotton. 100% cotton itu lembut. Terus usahakan juga dia itu di bagian tengah itu harus ada rongga. Jadi nggak boleh nempel banget. Kalau terlalu nempel nanti juga itu akan menyebabkan permasalahan kulit yang baru atau maksing tadi itu yang ketempelan si masker, karena kita kan ngomong mesti bakalan keluarin uap, terus habis itu panas juga ketempelan langsung ke kulit kita. Tuh kayak gitu. Yang ketiga cara mencucinya jangan pakai ini pewangi ya, itu juga berpengaruh. Oh justru nggak boleh, karena kan kita pikir lembut ya, memperlembut si kain. Nggak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya ingredient pada skincare sendiri kalau penggunaan fragrance itu tuh kan tidak dianjurkan, apalagi kalau ini kain habis itu dikasih pewangi. Nah dia bisa mengiritasi. Emang nggak langsung dipakai langsung iritasi, enggak, tapi kalau itu pemakaiannya berulang-ulang terus habis itu dipakai maskernya dipakai karena tadi kan udah dicuci pakai pewanginya berulang-ulang, terus kita pakai 1 hari nanti pasti bakalan nimbulin kulitnya iritasi. Begitu juga dengan pemilihan skincare yang bagus itu ya nggak ada pewanginya. Wanginya emang benar-benar natural dari krimnya atau dari si tonernya tersebut kayak gitu. Aduh dok, saya jadi trigger nih pengen bahas skincare. Ini mungkin next ya kita bikin series ya. Kita ntar next bikin sesi khusus bahas skincare ya. Aman nggak sih dok kalau seharian pakai masker nggak dicopot? Kalau nggak dicopot, kalau nggak dicopot juga, wow debus nih. Kalau dicopot pas di tempat ramai ya tentunya nggak aman ya buat COVID-nya sendiri. Tapi kalau dicopotnya itu waktu seumpamanya di kantor terus punya ruangan pribadi ya dicopot aja. Kalau nggak ada orang lain ya kita copot aja gitu. Meminimalisir pakai masker, apalagi kalau dengan kondisi kulit yang sensitif, terus
faktor-faktornya juga mendukung, kayak seumpamanya dia ibu rumah tangga, dia nggak pernah keluar rumah kayak gitu, ya nggak perlu untuk pakai masker yang setiap hari karena emang pekerjaannya dia kan adanya di rumah kayak gitu. Tapi kalau seumpamanya dia kerja ketemu orang banyak, ya emang harus pakai masker terus, dan itu diperhatikan untuk mengganti maskernya ketika udah terasa lembab. Mau itu 2 jam, mau itu 3 jam, atau mau itu 4 jam, kalau udah emang keringetan langsung ganti aja masker. Kacang terlalu banyak bisa tumbuh jerawat. Kalau sudah tumbuh jerawat, tindakannya apa yang harus dilakukan? Kacang gimana dok? Aman nggak dok? Oh, kacang. Kalau untuk permasalahan kacang kan sebenarnya itu kan protein nabati kayak gitu. Itu hubungannya nanti sama alergi. Selagi kalau nggak alergi bisa dimakan. Kalau semuanya makan kacang, ternyata kok numbuhin banyak jerawat, ya berarti kacang tidak boleh dikonsumsi. Makanya itu sebenarnya kalau untuk mengatasi si akne sendiri ini, kita itu perlu pilih-pilih makanan juga. Jadi nggak cuma asal notol aja ya. Jadi lifestyle-nya itu tetap amburadul, terus habis itu tetap notol si krim jerawatnya, terus berharap jerawatnya bakalan sembuh. Nah, itu sebenarnya salah. Walaupun kita udah mengonsumsi obat atau kita tuh udah ngasih krim jerawat di muka kita, tapi kalau lifestyle-nya nggak dirubah seperti pemacu jerawatnya tadi, makanan yang banyak gula mungkin, yang nimbulin si minyak jadi banyak, terus habis itu ada alergi protein, entah itu protein hewani atau protein nabati, masih dikonsumsi terus, ya bakalan si jerawat bakalan muncul terus, kayak gitu. Pola tidur juga berpengaruh. Oke, itu tadi makanan ya, jadi memang harus diperhatikan nih sahabat Sonora. Ini ada yang bertanya juga, pakai masker tapi justru kening yang ada sampai sejak pakai masker jadi jerawatan tapi di leher. Tuh, jadi mungkin area-area yang lain malah justru dok. Ini gimana tuh dok? Nah, tadi tetap sebenarnya si jerawat sendiri itu tadi kan konsepnya di sini adalah tumbuhnya jerawat itu karena ada bakteri P. acne yang tumbuh secara agresif. Nah, kalau di bagian leher minyaknya terlalu banyak, terus kan keringetan ya, orang biasanya tuh kalau keringetan tuh kan mesti di bagian leher tuh, leher, punggung. Nah, kayak gitu. Nah, otomatis dia bakalan tumbuh di sekitar situ. Nah, caranya gimana ya? Kita harus mengatasi si minyak tadi. Salah satunya dengan tidak mengonsumsi gula berlebih. Terus pastikan, ini banyak banget nih kalau masalah si akne di leher sama di punggung. Pastikan kalau pas mandi, sabun dan juga conditioner mungkin yang habis keramas gitu kan. Nah, itu harus terbilas secara sempurna. Secara sempurnanya nggak cuma di rambut, tapi juga di bagian kulit yang terkena. Kadang kan kita bilas kayak gitu kan di rambut, ya rambutnya emang udah bagus, maksudnya udah bersih, tapi kita nggak konsen nih, ternyata di punggung tuh masih ada sisa-sisanya. Nah, sisa-sisa conditioner, shampoo. Nah, ini kalau untuk munculnya jerawat, kalau jerawatnya itu masmi atau jerawatnya itu muncul di lokasi yang kena si masker, itu biasanya karena tertutupnya si masker tadi atau karena mekanika tadi. Tapi kalau seumpamanya dia tuh tumbuh di area tertentu, terus di area yang bukan masker, ya berarti penyebabnya bukan si maskernya itu. Gitu. Oke. Ada yang suka taruh di sini tuh, ya dok? Kalau taruh di sini sih kayak nggak ada ya. Ini orang aneh sih. Taruh di sini, terus sekarang lagi ngetren pakai kalung tuh, terus akhirnya kan tuh maskernya nempel ya di baju gitu dok. Salah nggak sih sebenarnya pemakaian masker seperti itu? Ngaruh nggak ke kesehatan kulit juga? Ngaruh. Oke. Sebenarnya ngaruh karena secara nggak langsung kalau kita pakai di sini, ya kan? Sini sebenarnya kan kalau sebenarnya masker pakai sini, terus pindah ke sini. Sini kan sebenarnya nggak ke cover sama masker. Otomatis sini, apalagi kalau yang kerja di luar gitu kan, kena polusi udara dan macam-macam, kotoran sini. Jadi salah yang di dalam, yang maskernya yang di dalam tadi itu cuma isinya seumpamanya lembabnya karena keringatnya kita, terus ketempel sama kotoran yang ada di bawah, terus habis itu dipakai lagi nih di sini. Pindahlah itu bakteri yang dari sini ke sini.
kotoran dari sini ke sini pindah campur aduk nanti di situ. Nah, itu bisa juga nimbulin si jerawat lagi, di sininya semakin parah kayak gitu. Baik dok, ini sebelum nanti saya akhirnya bertanya ke bagaimana cara merawat kulit yang baik ya selama pandemi, kemudian juga mungkin tipsnya mau dibagi dokter Vivi, ini kita akan ke pertanyaan dulu. Ada yang bertanya mengenai harusnya berapa kali sih ganti masker dalam sehari, dan juga jenis masker yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan. Mungkin dalam hal ini menjaga kesehatan kulit ya, gitu. Jadi mesti ganti masker berapa kali dalam sehari atau berapa jam begitu ya. Terus itu tadi sih pertanyaan dari Madani, FKR Madani, jenis masker yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan kulit. Oke, kalau untuk jenis masker sebenarnya yang direkomendasiin asalkan dia itu aman, bisa yang pakai tri-apply kayak gitu, yang lapisannya 3 atau surgical mask. Terus kalau untuk kulit sendiri, pastikan tadi itu yang tengahnya ada ruangnya, jadi jangan langsung nempel ya, itu kayak gitu. Terus yang ketiga, yaitu tadi, untuk berapa kalinya kita itu emang harus tahu sendiri, karena kebutuhan orang tuh berbeda. Ketika kalau udah ngerasa lembab banget, ngerasa kok ini masker udah basah, mau itu yang surgical mask, mau itu yang kain, tetap harus ganti. Jadi nggak ada aturan yang saklek nih, harus 1 hari 1 masker atau berapa jam sekali harus ganti gitu, enggak. Tapi kalau seumpamanya dia kayak seumpama ya Pak Tukang gitu, dia angkat turun, terus habis itu dia bangun, otomatis kan keringatnya kan banyak kan. Ya sebenarnya dia lebih cenderung buat ganti tuh berkali-kali kayak gitu harusnya. Oke, idealnya pokoknya nggak boleh tuh 1 masker dipakai seharian, harus ada pengganti memang ya. Iya. Kayak gitu. Mungkin idealnya dok biar buat patokan nih sahabat sonora, 3 jam sekali atau 4 jam sekali mungkin? 4 jam sekali biasanya. 4? Iya, 4 jam. Oke, siap. Oke dokter Vivi ya, mungkin sekarang caranya kita pengen tanya untuk menjaga kesehatan kulit selama pandemi ini nggak mudah ya, apalagi kita harus memakai masker terus begitu, dan ada masker KN95 yang kita pakai kadang terlalu ketat nih dok, biar nggak kegesek, nggak iritasi dan sebagainya. Mungkin bisa diberikan tips-tipsnya. Kalau untuk tips-tipsnya, kalau bagi yang udah bermasalah nih kulitnya, nah, itu tuh jangan pernah gunain make up yang terlalu tebel. Gunain aja make up tuh seperlunya. Apalagi yang udah ketutupan sama masker. Jadi kalau kulit itu udah ada iritasi terus malah ditutupin nih sama make up, dia bakalan bukan tambah baik, tapi dia nanti bakalan tambah bermasalah karena ketutupan. Terus yang kedua, pilih masker yang emang menutup rapat tapi dia sisi-sisinya masih bisa lembut. Kayak gitu. Terus yang ketiga, rehydrating kulit. Jadi jangan sampai lupa kalau si kulit ini nanti juga butuh pelembab atau butuh skincare yang dimana dia itu butuh melembabkan di area-area yang ekstra. Cara mencucinya harus bersih, tapi nggak boleh pakai pewangi. Gaya hidup tuh nggak cuma dari makanan, tapi olahraga dan juga tidur. Tuh, manajemen stres tuh juga harus di manajemen dengan baik. Soalnya kalau dia itu stresnya berlebihan, atau kayak orang yang baru skripsi nih, biasanya tuh banyak banget pasien-pasien tuh datang, dia tuh jerawatan gara-gara dia menjelang skripsi ya. Itu juga ada jerawat bermunculan, tapi pas sudah kelar tuh permasalahan tuh kayak gitu. Oke dok, terakhir dok, kalau memang akhirnya sudah terjadi jerawat karena masker ini, apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah apa? Bisa nggak kita beli obat ke apotek aja atau memang harus ketemu sama dokter kulit nih? Gimana nih dok? Kalau ada permasalahan yang berlebih, kayak seumpamanya jerawatnya udah banyak banget, udah nggak bisa ketolong dengan obat-obat yang bisa dibeli di apotek, lebih baik tuh konsultasi aja ke dokter. Nanti biar bisa diarahin nih apa aja yang harus dilakuin, dan mungkin ada tambahan obat oral atau obat yang diminum kayak gitu yang bisanya direkomendasiin atau diresepin oleh dokter tuh seperti itu. Tapi kalau masih 1-2 ya itu tadi, selain untuk ngotolin obat jerawat ya tetap aja lifestyle-nya tetap harus dijaga.
Oke, lifestyle harus dijaga. Terus juga jangan asal Pak beli obat sembarang, tetap harus konsultasi ya. Ketika memang sudah Iya, sangat membantu sekali jerawat dari masker ini. Terima kasih sekali Dokter Vivi ya untuk waktunya berbincang dengan sahabat Sonora di live Instagram kita di Sonora Beauties yang hari ini Dokter Kolfi Anggi Uraini Sahid. Sehat selalu, tetap semangat, glowing selalu. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa ngobrol lagi berbincang dengan iya. permasalahan yang lain ya dok ya. Boleh. Terima kasih. Iya. Selamat siang Dokter Vivi. Ya sahabat Sonora, jangan lupa juga ya untuk Anda ya yang mungkin tadi ketinggalan nih, telat nonton Instagram live kita, masih bisa menyaksikan kembali obrolan kita siang hari ini ya melalui YouTube Sonora FM atau juga bisa membaca artikelnya di sonora.id. Saya pamit, terima kasih Dokter lagi, sampai ketemu di Sonora Beauty di Instagram live kita yang lain. Selamat siang.